Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri.
Menggapailah bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri. Kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini dan alhamdulillah pagi hari ini kita sudah bersama narasumber yang hadir bersama kami melalui Zoom, yaitu Ibu Dr. Davira M. Hum. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah FIB UNAS. Dan pagi ini kita bicara tentang pewarisan tradisi Masur bagi generasi muda. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Ibu Davira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi para pencinta RRI. Iya, Ibu Tabe kameranya mungkin dinyalakan Bu. Tabe mohon maaf. Ya. Tabe kamera tak di on kan dulu Bu. On. Ini masih off begitu. Iya Ibu. Iya. Oke, sudah. Baik, terima kasih Ibu. Ibu Davira, mungkin yang di awal kita akan bicara, bisa kita jelaskan secara singkat apa itu tradisi Masur dan mengapa tradisi ini sangat penting dalam budaya Bugis. Silakan Bu Davira. Ya, terima kasih untuk para pendengar dan pencinta Radio Republik Indonesia program Nusantara 4. Mengapa hari ini saya mencoba mengangkat sebuah warisan budaya leluhur kita yang sepertinya mulai asing di tengah-tengah globalisasi sekarang ini, bahwa tradisi Masura itu sebenarnya mungkin penonton kita semua pendengar pernah mendengar bahwa Lagaligo adalah salah satu peninggalan leluhur kita yang sudah mendunia, yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai naskah terpanjang di dunia. Nah, ini kita sudah pada jauh melangkah bahwa dunia sudah mengakui, sementara kita pemiliknya apakah sudah kenal, apakah sudah pernah mendengar. Olehnya itu yang membuat saya terpancing untuk mengangkat topik ini, bahwa tradisi Masura itu sebenarnya adalah salah satu tradisi orang Bugis yang merupakan media literasi orang Bugis tentang asal-usul orang Bugis itu sendiri. Disebut tradisi Masura ini karena adalah tradisi membaca atau melantunkan surat Galigo dengan menggunakan nada dan irama tersendiri.
Nah, mungkin sudah banyak kita dan generasi kita yang belum pernah mungkin mendengar lantunan ini, dan itu perlu dan penting dalam rangka pewarisan ke depan, karena sekali lagi kita ingatkan bahwa ini sudah menjadi milik dunia. Artinya alangkah anehnya kalau kita yang menjadi pemiliknya tidak pernah mendengar dan tidak pernah melihat bagaimana yang disebut dengan teks Galigo, bagaimana mendengar yang namanya Masura. Karena tradisi Masura itu sebenarnya adalah pembacaan atau pelantunan surat Galigo. Sehingga banyak juga beberapa orang yang menyebutnya dengan istilah Magaligo. Yeah. Nah, dulu masyarakat Bugis sangat akrab dengan tradisi seperti ini. Yeah. Itu barangkali yang saya bisa berikan sebagai gambaran awal tentang tradisi Masura itu sendiri. Baik, Bu, kalau bicara tentang sejarah, nah bagaimana sejarah perkembangan Masura di masa lalu hingga saat ini? Apakah ada perubahan signifikan dalam cara pelaksanaannya, Bu Davira? Silakan. Sejarah perjalanan panjang yang luar biasa, sebagai sebuah tradisi tentu mengalami transformasi perubahan dari waktu ke waktu. Namun masih ada beberapa yang masih mempertahankan bagaimana tradisi Masura itu masih murni seperti yang dulu-dulu, tetapi sudah ada juga yang mulai melakukan transformasi dengan melakukan perubahan-perubahan. Nah, di beberapa tempat masih kita temukan bagaimana, terutama karena ada bagian yang terkait dengan misalnya dengan pertanian, itu masih murni melakukan bahwa ketika pembacaan surat Galigo, ketika Masura, maka ada beberapa ritual yang mereka harus sertakan. Misalnya di Baru masih kita temukan, di Wajo masih kita temukan, tentu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang harus dijaga adalah esensi pelaksanaan tradisi itu sendiri. Artinya nilai yang dimiliki kita tetap harus jaga, dan itulah yang penting untuk kita wariskan. Mungkin itu yang saya bisa berikan tentang bagaimana sejarah perkembangan. Jadi ada dua di sini, masih ada yang tetap melakukan sebagaimana adanya seperti sejak dahulu, dan ada yang sudah melakukan perubahan-perubahan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Ibu sebagai salah satu dosen di Fakultas Ilmu Budaya Unhas yang juga mungkin terlibat dalam tradisi ini. Nah, apa yang Ibu lakukan dalam menjaga Masura tetap hidup di zaman modern saat ini? Silakan Bu Davira. Terima kasih. Sebagai seorang akademisi, tentu tanggung jawab tentu dalam pewaris, terutama kita di sastra daerah ada komitmen bagaimana kita menjaga tradisi-tradisi, melestarikan, bahkan kalau perlu kita melakukan pemajuan sebagaimana rujukan undang-undang pemajuan kebudayaan. Terkait dengan tradisi Masura, kami di sastra daerah baru-baru ini mencoba bekerja sama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Kami melakukan sebuah workshop yang melibatkan pelajar SMP. Jadi kami kolaborasi antara BPK, lalu yang kami jadikan peserta adalah perpaduan antara generasi muda dan generasi tua. Kami mau tahu sejauh mana orang tua mengenal dan sejauh mana juga generasi muda paham tentang tradisi ini. Kalau acara itu kami lakukan Agustus kemarin di Kabupaten Wajo, dan antusias luar biasa. Artinya tinggal bagaimana kita menindaklanjuti antusias generasi muda tentang ini. Artinya mereka masih ada kepedulian.
Tinggal kita orang tua bagaimana mengisi kepedulian mereka dengan mungkin perlu pelatihan lanjutan untuk mereka. Oke, baik. Nah Bu, masih bersangkutan mungkin, apa saja metode atau cara yang selama ini kita lakukan Bu bersama teman-teman di Fakultas Ilmu Budaya Unhas untuk mengajarkan Masura kepada generasi muda? Kami di sastra daerah berkomitmen, terutama di kurikulum kami. Kurikulum kami ada beberapa mata kuliah, bukan memang mata kuliah namanya tradisi Masura, tetapi itu terkait dengan tradisi Masura. Ada pengantar Lagaligo, lalu ada kajian Lagaligo. Jadi disitulah diperkenalkan mahasiswa-mahasiswa kami bahwa ada naskah yang namanya Lagaligo. Mereka diajari bagaimana membacanya, mereka diajari bagaimana. Itu mungkin salah satu komitmen kami untuk tetap menjaga Sura Galigo yang kemudian di masyarakat banyak yang dikenal dengan tradisi Masura. Seperti itu yang kami. Jadi kami implementasikan dalam kurikulum kami. Ibu Dr. Davira, nanti kita akan melanjutkan tantangan terbesar yang dihadapi dalam mewariskan tradisi Masura kepada generasi muda saat ini apa? Kita akan bahas saat lagi ya Bu Dr. Davira. Sesaat lagi kita jelang dulu pesan-pesan yang akan hadir berikut ini. Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget. Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis? Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib. Ojo nari to lele, kayak cah wedok wae. Mbok golek cita-cita liyane. Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan. Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang embel-embel harus itu, harus ini. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan kebersamaan kita Dr. Davira kembali di pagi hari ini berbincang mengenai Bu Dokter apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam mewariskan tradisi Masura ini kepada generasi muda saat ini. Apalagi kita tahu lah generasi muda kita sekarang sudah media sosialnya kemana-mana nih Bu. Kita masih di umpama ya contoh ya zamannya kita ini luar biasa masih di tanah, dia sudah di langit begitu perumpamaannya Bu Dokter. Silakan Bu Dokter. Iya. Ya betul. Bukan hanya tradisi Masura, saya pikir yang terkait dengan tradisi-tradisi itu tantangannya sudah luar biasa di era yang sekarang katanya sudah kita masuk di generasi Gen Z ya, sudah milenial, sudah macam-macam. Belum lagi kita pada era globalisasi. Nah, itu selalu diperhadapkan dengan antara globalisasi dengan lokalitas. Kita berada pada titik yang luar biasa. Namun
itu bukan menjadi halangan bagi kita semua, terutama kita pencinta budaya lokal. Ya. Yang menjadi tantangan besar bagi kita bahwa karena kita tahu tradisi Masura itu menggunakan aksara lontara yang lebih khas sendiri pada teks Galigo itu. Hampir kami melakukan evaluasi waktu kami mengambil 30 peserta dari kalangan pelajar SMP. 89% mereka tidak mengenal aksara. Sehingga itu tantangan utama. Bagaimana kita mau melantunkan kalau aksaranya sendiri kita tidak kenali. Jadi ada di antara sekian persen yang kenal itu dikenalkan karena oleh orang tuanya. Karena orang tuanya mungkin pelaku pasura sehingga dia memperkenalkan kepada anak cucunya. Mereka sama sekali tidak kenal dan tidak bisa membaca. Nah, itu tantangan pertama. Nah, tetapi kami di balik itu kami merasa bersyukur bahwa meskipun mereka tidak kenal, ada inisiatif mereka untuk mengenal. Dengan kami membagikan beberapa lembar teks, lalu mereka dengan susah payah mau mempelajarinya. Jadi artinya tantangannya memang ada di situ, bahwa mereka bagaimana mau melantunkan, bagaimana mau melabuhkan kalau aksaranya sendiri mereka tidak bisa baca. Mungkin bukan hanya generasi muda, mungkin di antara kita yang sudah 40-an ke atas juga ada di antara kita menjadi kendala besar. Kita tidak mengenali aksara kita sendiri, padahal itu menjadi kekayaan kita. Bahwa kita orang Bugis, orang Makassar memiliki aksara sendiri. Artinya kita memiliki peradaban yang luar biasa dibanding komunitas yang tidak beraksara. Nah, itu masalahnya. Jadi karena memang sekarang jangankan aksara, bahasa daerah saja itu sepertinya sudah bukan menjadi tempat utama dalam satu keluarga. Artinya begini. Coba ini realita yang kita lihat bahwa ketika anak-anak mulai belajar, bukan bahasa ibu yang diajarkan. Ini kan terkait dengan aksara, tetapi mulai dengan bahasa asing. Anak-anak mulai dikenali memanggil ibu bapaknya dad, mom. Salah sedikit bergerak anak-anak no. Itu kan menjadi salah satu contoh. Jadi bahwa kita sudah jauh dari bahasa ibu kita, apalagi aksara kita. Nah, itu menjadi tantangan. Jadi maksud saya gini, kita awali dulu dari keluarga dengan mengajari bahasa lokal, bahasa daerah sebagai bahasa ibu, sebagai bahasa utama. Dengan demikian sudah mudah nanti ketika mungkin ada kerjasama dengan pemerintah nanti untuk memasukkan pada kurikulum muatan lokal. Mungkin itu yang saya bisa. Itu tantangannya, Bu, ya. Oke. Baik. Nah, Bu, menurut tak sendiri, mengapa minat generasi muda terhadap Masura itu cenderung menurun? Apakah ada faktor yang mempengaruhi hal ini? Apa saja itu faktornya, Bu Dokter? Silakan. Tentu pertama, tadi saya sudah sebutkan bahwa mereka tidak kenal. Mereka dari awal tidak diperkenalkan. Yang kedua, tentu dengan gempuran teknologi yang luar biasa. Jadi, saya pernah membaca bahwa salah satu ciri generasi Gen Z sekarang adalah semua serba instan. Jadi, apapun yang diperoleh mau instan, sehingga belajar pun juga harus instan. Nah, sementara mengenal aksara ini, ya perlu tentu pembelajaran dari awal. Mulai mengenal huruf, lalu bagaimana mengejanya karena beda sekali, lalu bagaimana merangkai menjadi kata, kata menjadi kalimat, itu luar biasa ketekunan yang harus dimiliki. Jadi yang pertama itu karena memang tidak kenal. Bagaimana mereka mau mencintai kalau mereka tidak kenal? Yang kedua, memang kita harus akui bahwa kita berada di era yang
gempuran teknologinya, tapi saya berpikir itu bukan kendala utama. Kendala utama yang paling utama adalah bagaimana kita mensosialisasikannya kembali, bagaimana kita mengakrabkan kembali, bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta anak-anak kita kepada aksaranya, kepada bahasanya, kepada budayanya tentunya. Ya, oke lah. Baik, Bu Davira, apakah ada kesulitan dalam mendapatkan bahan atau manuskrip dari Mas Sure sendiri yang otentik saat ini, atau kalau dibilang rawan didapat begitu, Bu Dokter? Silakan Bu Dokter. Iya sih sebenarnya. Iya. Karena membaca teks Galigo itu juga perlu keterampilan tersendiri. Jadi saya katakan bahwa di Sulawesi Selatan yang masyarakat Bugisnya banyak sekali, yang bisa kita temukan syukur-syukur mungkin tidak sampai ratusan yang mampu membaca surat Galigo. Ya, kami juga di kampus sangat terbatas tenaga yang menguasai bidang ini. Ada beberapa di antara kami yang memang ahli di bidang surat Galigo. Jadi sekali lagi mungkin karena memang ada teknik membacanya, ada aturan dan kaidahnya, itu mungkin yang perlu dibuatkan panduan agar semua orang bisa melakukannya. Artinya tidak perlu kalau maksudnya tidak bisa di pendidikan formal, ya mungkin bisa di non formal kita melakukan pelatihan. Jadi intinya masalahnya ada pada pengenalan aksara itu sendiri, karena beda dengan aksara Bugis yang sekarang yang sering kita lihat dengan teks itu. Melakukannya juga ada cengkok-cengkoknya sendiri. Jadi yang itu perlu diwariskan, sangat penting, karena seperti lagu Dando, mereka punya cengkok sendiri yang saya pernah belajar susah sekali saya tidak kapan nadanya naik, kapan nadanya turun, akhirnya wah ini tantangan besar bagi kita. Di situ letak permasalahan yang kita hadapi, dan tentu masyarakat secara umum menghadapinya. Oke. Baik, Bu Dokter, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali saat lagi selepas pesan berikut ini. Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi Bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian Bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru. Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Pak. Kami dari kepolisian menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan. Oh ya? Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi. Tapi, Pak, jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan. Aduh, Pak. Dikenakan pasal Undang-Undang Aturan Lalu Lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti. Tapi Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu. Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh sayang, cuk. Oh anak ibu, yuk kita makan lagi.
Santara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita Ibu Dr. Dafira kembali di pagi hari ini, dan pastinya juga kita masih bicara tentang topik kita pewarisan tradisi Masura bagi generasi muda. Nah, Bu Dafira, bagaimana pandangan Tak ini tentang masa depan Masura sendiri, terutama jika dikaitkan dengan generasi muda yang ya lebih akrab dengan budaya global? Tadi sempat disinggung sedikit ini, Bu Dokter, silakan. Iya, betul. Iya. Kadang wacana tentang globalisasi itu menjadi bumerang bagi kita. Iya. Seakan-akan itu adalah sesuatu ancaman bagi kita. Tapi kalau kita mau bijak melihatnya, sebenarnya globalisasi itu ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Iya. Nah, tentang tradisi Masura, memang sih ada kekhawatiran dengan di era globalisasi ini, apakah mampu bertahan atau akan punah dengan sendirinya. Yeah. Nah, bagi saya, globalisasi itu adalah sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Yeah. Maksudnya dengan era globalisasi, kemajuan teknologi yang luar biasa. Di situ mungkin kita bisa melakukan inovasi untuk memasukkan tradisi Masura, untuk lebih menyebarluaskan tradisi Masura bukan hanya di Indonesia tapi mungkin go internasional. Artinya mari kita manfaatkan teknologi, mari kita manfaatkan era globalisasi itu sebagai media untuk melakukan inovasi, melakukan penyebarluasan informasi tentang tradisi ini. Artinya mungkin ada kekhawatiran itu, tetapi dengan dengan tekad bahwa tradisi Masura ini perlu disebarluaskan, perlu lebih disalurkan kemana-mana, mari kita manfaatkan teknologi yang ada dengan media sosial yang begitu banyak dan mungkin juga melalui itu generasi muda bisa kita tumbuhkan rasa cinta generasi muda. Artinya dengan sering lewat di berandanya, kita melakukan perekaman dan lain sebagainya, lalu kita sebarkan di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan semua yang digandrungi oleh generasi muda. Dengan sering melihatnya bisa mengganggu pemikiran-pemikiran mereka. Mereka bisa bertanya, sebenarnya ini ada apa dengan tradisi ini? Artinya kita paham bahwa generasi muda itu adalah generasi yang mencari identitasnya, yang selalu penasaran dengan sesuatu. Maka mari coba kita mengotak-atik otaknya dengan selalu memunculkan. Kita ganggu otak mereka melalui media sosial. Jadi justru dengan media sosial kita banyak waktu, banyak peluang untuk lebih memperkenalkan ke generasi muda. Jadi belum lagi kita bicara internasional, tapi untuk generasi muda, mari kita manfaatkan teknologi ini, kita manfaatkan media sosial, karena memang sekarang sudah zamannya orang semua bermedia sosial, tidak lihat umur, tidak lihat semua. Jadi itu adalah peluang bagi kita. Artinya media sosial bukan hanya milik generasi muda, bukan hanya orang muda, tapi orang tua juga ya bermedia sosial luar biasa. Itu sah-sah saja, dan mari kita ambil sisi positifnya. Oke, baik. Jadi dengan globalisasi, dengan kemajuan teknologi itu kita manfaatkan salah satu wadah media untuk kita lebih leluasa menyebarluaskan bahwa di Bugis ada tradisi seperti ini. Ini bercerita tentang lahirnya asal-usulnya orang Bugis dan lain sebagainya. Oke. Nah, Bu, apakah ada inisiatif atau program khusus yang melibatkan mahasiswa atau remaja serta generasi muda dalam kegiatan Masura? Mungkin seperti festival atau lokakarya begitu, Bu Dokter? Lokakarya sudah kami lakukan, tapi itu masih sangat terbatas. Yang saya sebutkan bahwa kami kerjasama BPK, bahkan BPK sekarang lagi merintis pembuatan film dokumenter
dokumenter tentang tradisi Masura ini. Mereka on proses sekarang. Jadi itu adalah salah satu media dan melibatkan akademisi di dalamnya sebagai narasumber. Lalu kemudian yang belum kami coba tentunya adalah festival, dan itu menarik bagi saya secara pribadi. Justru saya tergoda rasanya dengan tawaran bagaimana mungkin bisa nanti kerjasama dengan RRI mungkin kita lakukan festival untuk itu, karena sepertinya seingat saya memang belum pernah kita lakukan. Jadi mungkin ada peluang, ada momen-momen tertentu kita buat seperti itu. Mungkin dengan festival dirangkaikan dengan workshop, menghadirkan maestro-maestro, karena maestro Pasura itu sudah sangat terbatas sekarang. Yang kita takutkan kalau ada apa-apa lalu belum terwariskan, ya akan hilang kan. Betul. Ya. Oke, Bu Dr. Rafira, sejauh Jadi, mana? saya tertarik dengan poin ini. RRI yang menggoda saya. Nanti mungkin kita akan diskusi-diskusi di kampus bagaimana kita kalau berfestival ya, khusus Masura. Artinya kita buat momen yang lebih khusus lagi. Iya, betul. Oke. Karena festival budaya kan sudah banyak yang dilakukan di mana-mana. Tetapi festival Masura memang rasa-rasanya seingat saya belum pernah dengar, atau mungkin saya tidak dengar. Tapi nanti coba Fakultas Ilmu Budaya khususnya sastra daerah akan mencoba. Iya. Artinya kita akan kolaborasi dengan beberapa instansi tentu. Iya, oke, baik. Dan itu penting. Oke, betul. Bu Dokter, sejauh mana peran teknologi seperti media sosial dan internet dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan dan melestarikan Masura? Apakah pernah Bu Dokter Masura atau Pasura itu ditampilkan dalam YouTube mungkin atau TikTok atau media sosial lainnya, Bu Dokter? Pernah dilakukan? Iya, silakan Bu. Sudah ada beberapa saya lihat. Ada yang menampilkan maestronya, ada kemudian juga ada di TikTok sudah ada, di YouTube sudah ada. Kita klik saja Masura atau tradisi Masura, itu muncul beberapa. Kalau saya saya belum ahli di IT. Kalau saya nonton pertunjukan itu pasti saya rekam katanya itu memang usia saya itu masih di media sosial Facebook, kata anak-anak muda. Jadi saya masih ibu-ibu Facebook FB ada gitu. beberapa. Masih ibu-ibu kata FB. anak muda. Katanya anak muda sudah meninggalkan Facebook, sudah pindah ke yang lain. Jadi biarlah saya tetap lestari di Facebook dan setiap momen pasti. Tetapi kalau kita mencoba melakukan pencarian di YouTube atau di TikTok itu akan muncul. Tradisi Masura atau Pasura itu akan muncul. Oke, baiklah. Alhamdulillah. Terima kasih informasinya, Bu Dokter. Bu Dokter, apa harapan terbesar terkait keberlangsungan tradisi Masura ini sendiri? Silakan, Bu. Wah, kalau harapan besarku banyak sekali. Iya. Terbesar kami sebagai akademisi. Kami kan hanya bisa menawarkan dan menawarkan. Artinya hasil kajian kami tawarkan, tetapi yang sebenarnya yang melakukan action adalah stakeholder. Jadi kami hanya melakukan kajian, artinya ibarat pemain bola kami supporternya, tapi pemain bolanya itu ada pada stakeholder. Harapan terbesar saya bagaimana pemerintah kita melirik sedikit ke tradisi ini. Artinya apakah melakukan ini kan yang paling miris ini adalah maestro-maestro yang sekian hari kian berkurang. Nah, mungkin pemerintah bisa sedikit memberi supaya generasi-generasi berikutnya mau menjadi Pasura misalnya. Jadi harapan terbesar saya keterlibatan stakeholder. Kami akademisi cukup luar biasa, kami melakukan support, melakukan kajian, lalu melakukan pengabdian yang bisa sebatas kami. Tetapi tentu
yang menjadi juru kuncinya di sini adalah stakeholder. Itu harapan saya, bagaimana bisa tradisi ini dilirik sedikit, karena semakin ini tidak sampai 20 barangkali maestronya. Syukur kalau ada 10. Sudah sangat miris sebenarnya kalau kita mau pikirkan. Oke. Baik, Bu Dr. Davira, kita jeda dulu. Nanti ada berikutnya. Apa sebenarnya yang perlu pemerintah dan lembaga terkait lakukan untuk mendukung pewarisan Mas Sura? Sesaat lagi kita akan kembali, Bu Davira. Kita dengarkan dulu yang berikut ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini. Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah kita ke kantin yuk. Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih? Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok. Iya, gak bakal ngaruh kali. Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama. Wih gila, boros banget kita ya. Abisin sayang airnya. Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan. Setuju. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini, Ibu Dr. Davira. Tadi sempat sebelum jeda saya bertanya kepada narasumber kita, Ibu Dr. Davira, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mendukung pewarisan Mas Sura sendiri. Silakan, Bu Dokter. Ya, ada dua yang berperan penting sebenarnya di sini. Misalnya untuk pendidikan formal, kita butuhkan kolaborasi dengan dinas pendidikan, tentunya meluangkan sedikit tempat atau ruang untuk kurikulum yang memasukkan bagian surat Galigo. Jadi di situ mungkin apakah di SMP ataukah di SMA, di situ mereka sudah diperkenalkan aksaranya, sehingga pelaku-pelaku budaya selanjutnya tidak terlalu berat karena mereka sudah kenal aksamanya. Mereka sudah mungkin bisa merangkai kata jadi kalimat. Tinggal mungkin kalau kita melakukan pendampingan atau workshop, tinggal bagaimana mengasah nada dan iramanya, lagunya, cengkoknya, dan lain sebagainya. Bagaimana teknik melakukannya. Tetapi yang paling pertama dulu adalah pengenalan aksara itu dulu terlebih dahulu. Artinya ada ruang disiapkan oleh pendidikan formal untuk itu. Nah, tentu kendalanya, saya sudah bayangkan kendalanya pasti yang mengajarkan siapa gitu. Pasti akan kembali situ. Nah, kalau memang Kementerian Pendidikan mau bekerja sama dengan sastra daerah itu, alumni kami bisa digunakan untuk. Jadi kami sudah bekali alumni kami untuk
setelah dia keluar jadi capaian lulusan kami, dia sudah mampu membaca teks Galigo. Jadi artinya kalau masalah lulusan kami sudah banyak luar biasa, dan mereka diajarkan untuk kajian La Galigo. Jadi artinya kami Dinas Pendidikan, kebudayaan dan lain sebagainya bisa berkolaborasi untuk itu. Jadi yang terpenting adalah Dinas Pendidikan, para wisata dan budaya tentunya kita butuhkan untuk itu. Jadi di pariwisata bisa menjadi objek wisata berbasis budaya lokal. Jadi kita bisa jadikan aset untuk wisata budaya tentunya. Dikelola dengan manajemen yang bagus. Itu adalah suatu hal. Karena di daerah-daerah misalnya kita lihat di Bali, di Jogja, pengolahan seperti itu yang dilakukan, artinya wisata berbasis budaya lokal. Di Bali kita diantar ke puncak untuk melihat tari kecak kan, seperti itu yang kita. Kenapa kita punya kekayaan luar biasa? Kenapa kita tidak coba melakukan? Enggak, Bu Dokter. Ya, itu mimpi saya juga. Semoga budaya kita juga menjadi pariwisata lokal yang dinikmati ya oleh kita semua. Nah, Bu Dokter, apa pesan yang ingin kita sampaikan kepada para orang tua dan juga masyarakat luas mengenai pentingnya mengajarkan Masur kepada generasi muda? Silakan, Bu Dokter. Nah, saya berangkat dari kegiatan workshop yang pernah kami lakukan. Terutama kaum orang tua, saya lihat di situ mereka mengenal. Ada salah satu poin pertanyaan, apakah Anda pernah melihat teks itu? Katanya orang tua pada pernah. Apakah Anda pernah mengajarkan ke anak-anak? Itu yang jawabannya mereka tidak lakukan. Jadi orang tua yang memang tahu, yang pernah belajar membaca teks itu, alangkah baiknya juga diajarkan secara non formal kepada anak-anak generasi selanjutnya. Dan juga tentu maestro perlu juga mewariskan ilmunya itu kepada generasi selanjutnya. Artinya tidak hanya terbatas pada keluarga, karena saya lihat pewarisannya ini terbatas pada pewarisan keluarga. Artinya belum ada misalnya dibuat sanggar atau dibuat kelompok untuk itu. Itu masih terbatas pada pewarisan dalam keluarga. Nah, mungkin perlu keterlibatan juga, mungkin apakah itu Pemda atau apa, untuk membuat kelompok-kelompok. Artinya sehingga pewarisannya lebih luas, tidak terbatas pada keluarga saja. Karena memang ada kecenderungan maestro itu sangat susah memindahkan ilmunya ke orang lain. Nah, itu mungkin yang perlu kita pikirkan bersama, bagaimana membujuk, bagaimana meminta dengan ikhlas mereka mau mengajarkan secara umum kepada orang-orang yang berminat. Artinya belum tentu anak cucu mereka berminat. Jangan sampai ada di luar garis keluarga mereka yang berminat. Nah, itu yang sehingga perlu dibuka. Artinya sanggar-sanggar mungkin atau apa namanya di dalam kelompok-kelompok budaya itu yang perlu dibentuk, sehingga pewarisan tidak hanya pada pewarisan keluarga tetapi bisa lebih luas lagi. Oke, baik. Meskipun itu sifatnya masih non formal. Itu lagi ya, karena banyak komunitas yang terlibat juga di dalamnya, Bu Dokter ya. Oke. Baik, Bu Dokter, apa saran atau strategi yang bisa diterapkan agar Masura ini tidak hanya dikenal tetapi juga dicintai oleh generasi muda? Sekaligus closing statement untuk topik kita hari ini, Bu Dokter, silakan. Ya, terima kasih. Strateginya untuk pertama bahwa kolaborasi berbagai elemen, stakeholder, akademis, penentu kebijakan itu sangat dibutuhkan dalam hal pelestarian dan keberlanjutan tradisi Masura. Untuk generasi muda, ya, mari kita gunakan media sosial, mari kita gunakan
kecanggihan teknologi untuk menumbuhkan rasa cinta mereka. Artinya semakin sering mereka saksikan, semakin sering mereka lihat, mereka pasti akan tergugah bahwa oh ada seperti ini. Nah, akademisi tentu masih perlu semakin getol untuk melakukan kajian lalu mempublikasikan kajian-kajian yang telah ada terkait dengan Matsura itu sendiri. Artinya kan akademisi mempublikasikannya, lalu stakeholder mengambil kebijakan, tentu generasi muda mau tidak mau bisa mengenali bahkan bisa menumbuhkan rasa cinta pada tradisi Masura ini tentu. Nah, sebagai penutup tentunya mari kita bersama mencintai, melestarikan dan tetap mewariskan kepada generasi muda kita tradisi Masura sebagai warisan leluhur kita yang telah mendunia. Artinya kita harus berbangga bahwa sebuah warisan leluhur kita sudah diakui dunia. Mengapa kita tidak mencoba lebih mencintainya? Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Kami tentu tetap berharap bisa berkolaborasi dengan RRI. Iya, semoga Bu Dokter. Baik Bu Dokter Dafira, terima kasih banyak untuk waktunya dan berbagi dengan kami di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan juga semoga ini Masura tetap dilestarikan sampai kapanpun. Sampai jumpa Bu, sukses untuk aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki pada salam. Salam Aki. Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu